Etika politik, prinsip moral dasar kenegaraan modern, Franz Magnus Suseno. Bab 5. Teori hukum kodrat dan positivisme hukum. 1. Dua posisi dasar. Dalam bab yang lalu, kita melihat bahwa hukum mempunyai fungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan. Karena adanya hukum, kehidupan bersama masyarakat tidak ditentukan semata-mata oleh kepentingan mereka yang kuat, melainkan oleh suatu aturan rasional yang seoptimal mungkin menjamin kepentingan semua pihak. Tetapi hukum hanya dapat menjalankan fungsi ini apabila aturan yang ditetapkan memang baik. Dengan kata lain, hukum harus adil. Sembarang penataan normatif masyarakat tidak mencukupi. Idea keadilan maksud untuk menetapkan tatanan kehidupan bersama yang seadil mungkin, termasuk hakikat hukum sendiri. Bagaimana keadilan hukum dapat dijamin? Secara prinsipil, ada dua kemungkinan, atau keadilan hukum diukur pada suatu kode keadilan di luar hukum, misalnya pada norma-norma moral kehidupan, keadilan, atau hukum dianggap mencukupi dirinya sendiri, maka hukum adalah adil karena diperundangkan secara resmi. Hukum mendefinisikan apa yang adil. Ternyata dua kemungkinan itu muncul dalam sejarah filsafat hukum sebagai dua teori yang saling berlawanan, teori hukum kodrat dan positivisme hukum. Menurut teori hukum kodrat, hukum positif yaitu hukum yang ditetapkan diperundangkan dari kata Latin ponere dalam perbedaan dari hukum positif, misalnya hukum moral yang berlaku dengan sendirinya dengan mendahului perundangan manusia, hanya sah apabila sesuai dengan hukum moral yang bersifat prapositif. Teori ini disebut teori hukum kodrat karena dalam tradisi filsafat hukum moral atau prapositif itu dipahami sebagai hukum kodrat, sedangkan positivisme hukum menolak anggapan bahwa hukum positif perlu disesuaikan dengan hukum prapositif apapun. Hukum adalah sah dengan sendirinya. Adil dalam hukum adalah apa yang sesuai dengan hukum positif. Kedua teori ini berbobot dan mengemukakan posisi mereka dengan argumen-argumen yang berhasil untuk membuat terang problematika khas tentang hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, perlu kita bahas secara lebih mendalam dua teori hukum kodrat. Masalah hubungan antara hukum buatan manusia dengan keadilan sudah diperdebatkan dengan hangat oleh para filsuf Yunani kuno. Tetapi paham hukum kodrat dikembangkan oleh Stoa, suatu aturan filsafat Yunani dan Romawi antara sekitar tahun 300 sebelum sampai tahun 200 sesudah Masehi yang mempunyai pengaruh besar atas pemikiran Eropa kemudian hari. Gagasan dasar Stoa ialah bahwa akal budi logos ilahi meresapi seluruh alam semesta. Segala tatanan alaminya, begitu juga kodrat manusia mencerminkan akal budi ilahi itu. Hidup sesuai dengan kodrat berarti hidup sesuai dengan tatanan ilahi alam semesta. Pandangan ini dalam kenyataan menjadi fatalistik karena tatanan realitas mencerminkan akal budi ilahi. Orang yang bijaksana tidak akan memberontak terhadap realitas, melainkan akan menerimanya. Orang yang bijaksana tidak akan memberontak terhadap realitas, melainkan akan menerimanya. Ajaran tentang hukum kodrat itu dikembangkan lebih lanjut oleh Marcus Tullius Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi dengan paham lex aeterna, yaitu hukum abadi ilahi yang dicerminkan dalam hukum kodrat alam semesta. Hukum abadi ilahi itu diresapkan dengan dua cara. Dalam alam yang tak berakal budi, hukum kodrat adalah identik dengan hukum alam, yaitu hukum yang dilihat dalam segala gerakan dan perkembangan alam. Sedangkan bagi makhluk-makhluk berakal budi, hukum kodrat merupakan hukum moral. Daripadanya manusia dapat mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak. Terutama karena pengaruh Cicero, paham hukum kodrat menjadi salah satu paham utama filsafat Eropa. Melalui tulisan Augustinus 354 sampai 430, paham itu sampai kepada Thomas Aquinas, filsuf dan teolog terbesar abad pertengahan. Olehnya, teori hukum kodrat mencapai kepadatan teoritis yang paling mengesankan. Teori hukum kodrat menurut Thomas Aquinas. Dalam tradisi Cicero, Thomas membedakannya dalam tiga hukum: hukum abadi lex aeterna, hukum kodrat lex naturalis, dan hukum manusia atau positif lex humana.
Hukum abadi adalah kebijaksanaan atau rencana abadi ilahi sendiri yang berkenan menciptakan alam semesta. Dengan sendirinya seluruh realitas alam semesta dengan segala apa yang terjadi dan bergerak di dalamnya mengikuti hukum abadi, karena di luar kebijaksanaan ilahi tak ada sesuatu apapun yang ada. Dari segi ciptaan, hal itu berarti bahwa kodratnya berpartisipasi pada hukum abadi, karena ciptaan segala apa yang ada padanya berasal dari kebijaksanaan ilahi dan berwujud menurut hukum abadi. Kodratnya mencerminkan kodrat itu sendiri adalah apa yang secara hakiki merupakan realitas dan kekhasan suatu ciptaan. Cara ciptaan itu bergerak dalam alam, dampaknya pada lingkungannya. Cara ciptaan kalau ia berwujud organisme bernyawa, hidup, berkembang, bereaksi, berkembang biak, dan sebagainya ditentukan oleh kodratnya. Itu adalah kodratnya, maka kodrat dapat disebut hukum bagi ciptaan. Ciptaan dalam segala apa dengan sendirinya mengikuti kodratnya, karena kodrat sendiri mencerminkan hukum abadi, kebijaksanaan yang mengadakannya. Maka hukum kodrat adalah hukum ilahi dilihat dari sudut ciptaan. Kalau kita bertanya lebih lanjut bagaimana kodrat menentukan makhluk yang dimilikinya, Thomas menjawab dengan mempergunakan distingsi yang dikemukakan Cicero. Ia membedakan antara makhluk yang tidak berakal budi dan makhluk berakal budi manusia. Yang pertama tidak berpengertian dan tidak memiliki kebebasan. Makhluk itu seluruhnya ditentukan dalam gerak, hidup, dan kelakuan oleh struktur fisika kimia. Kecondongan-kecondongan dan insting-instingnya berhadapan dengan perangsang-perangsang dari luar. Ia niscaya membawa diri menurut faktor-faktor itu. Ia identik dengan kodratnya. Jadi, hukum kodrat diikutinya dengan sendirinya. Hukum kodrat baginya identik dengan hukum alam yang diikuti dengan niscaya. Lain halnya manusia, walaupun ia juga berada di bawah hukum alam, namun sebagai makhluk rohani ia mempunyai pengertian dan kebebasan. Itu berarti bahwa ia tidak secara buta harus tunduk terhadap faktor-faktor alamiah, melainkan dapat mengambil sikap terhadapnya. Terhadap dorongan insting, nafsu, dan emosi, ia ikut atau melawan. Dengan kata lain, walau dalam batas-batas kemampuan alamiah, faktor alamiah, namun ia dapat menentukan sendiri sikap terhadap semua faktor alamiah dan kekuatan di luar dirinya, dan ia dapat menentukan bagaimana ia bertindak. Itu berarti bahwa ia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang dapat bertindak melawan kodratnya, atau itu sama artinya kodratnya tidak tertutup dan pasti. Berbeda dengan semua binatang, apabila tumbuhan dan pengada tak bernyawa, manusia dapat terasing dari dirinya sendiri. Jadi, ia tidak dengan sendirinya mengikuti kodratnya. Hukum kodrat baginya tidak bekerja dengan otomatis, melainkan berwujud hukum dan dalam arti yang sesungguhnya sebagai maklumat normatif yang wajib ditaatinya. Tetapi yang dapat juga dengan mengabaikan kewajibannya dilalaikan. Maka baru bagi manusia kodrat merupakan hukum sungguh-sungguh. Hukum itu juga mudah dirumuskan, bertindaklah selalu sesuai dengan kodratmu. Dengan teori ini, Thomas menjawab pertanyaan fundamental, bagaimana manusia harus bertindak. Teori hukum kodrat adalah teori etis, dan hukum kodrat adalah apa yang kita sebut hukum atau sistem kewajiban moral. Hukum kodrat adalah dasar segala kewajiban manusia, dasar satu-satunya. Dapat juga dirumuskan begini, kewajiban moral dasar manusia yang mendasari segala kewajiban manusia, sedangkan apa yang tidak berdasarkan padanya memang tidak mewajibkan adalah untuk selalu hidup dan bertindak sesuai dengan kodrat. Dengan karena kodrat sebagai realitas hakiki kita dapat kita ketahui melalui akal budi kita, setiap orang pada hakikatnya juga dapat mengetahui bagaimana ia harus hidup. Itu mempunyai implikasi yang jauh melalui paham hukum kodrat. Thomas dapat menggabungkan dua teori etika yang biasanya saling berlawanan, etika teonom dan eudemonisme. Etika teonom dan eudemonisme. Etika teonom mengatakan bahwa manusia harus hidup menurut perintah-perintah Allah, tetapi tidak dapat menunjukkan mengapa Allah memerintahkan sesuatu. Biasanya pertanyaan itu dijawab dengan menunjuk pada hak Allah sebagai pencipta. Hak itu memang tidak dapat disangka, tetapi tidak menjawab pertanyaan tentang rasionalitas kewajiban itu. Apabila hanya orang yang menerima pemakluman Allah, jadi yang menerima wahyu dapat mengetahui apa yang dikehendaki Allah. Sementara eudemonisme menganjurkan agar orang hidup sesuai dengan kodratnya karena itu tentu paling kebijaksana dan membahagiakan, tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa itu merupakan kewajiban.
Teori hukum kodrat menggabungkan kedua pendekatan itu. Di satu pihak, ia menjangkarkan wewenang kodrat untuk menuntut ketaatan dalam wewenang sang pencipta. Siapa yang hidup sesuai dengan kodratnya memenuhi kehendak penciptanya. Di lain pihak, kita dapat memahami mengapa sang pencipta menghendaki agar kita hidup demikian. Karena itu, sesuai dengan kepentingan kita sendiri, sesuai dengan kodrat kita. Jadi, karena dengan cara hidup demikian, kita mencapai potensialitas dan identitas kita yang sebenarnya. Perintah Allah bukan lagi sekedar kewajiban yang hanya kita terima tanpa pengertian karena wewenang yang maha kuasa, melainkan kita dapat memahami bahwa ketaatan terhadapnya adalah demi kita sendiri. Bahkan lebih dari itu, paham hukum kodrat membuka kemungkinan untuk mengerti bahwa orang yang tidak bertuhan, misalnya seorang ateis yang tanpa kesalahan pribadi, tidak paham bahwa ada Allah, dapat juga hidup dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun ia tidak mengenal Tuhan, tetapi ia dapat mengetahui kodratnya. Apabila ia hidup sesuai dengan kodratnya, dengan mengikuti suara hatinya, ia de facto hidup menurut kehendak Allah. Dengan demikian dapat dijelaskan mengapa kita tidak jarang bertemu dengan orang ateis yang hidup dengan lebih jujur dan bertanggung jawab daripada orang yang mengaku beragama. Ada segi lain yang penting, istilah kuno kodrat dan hukum kodrat yang pada dewasa ini jarang dipergunakan tidak boleh menggelapkan bahwa yang dimaksud Thomas sebenarnya sangat aktual. Karena kodrat kita adalah kemanusiaan kita, maka hidup sesuai dengan kodrat bagi kita sama artinya dengan hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan atau hidup sesuai dengan martabat manusia. Dengan demikian, teori hukum kodrat merupakan etika yang menempatkan manusia pada pusatnya, tetapi manusia bukan dalam suatu otonomi berlebihan, melainkan sebagai ciptaan Allah, dan karena segenap hukum harus berdasarkan hukum kodrat. Segala hukum harus menghormati martabat manusia. Itulah sebenarnya inti tuntutan teori hukum kodrat. Tidak perlu kita memasuki pertanyaan tentang apa saja yang menurut Thomas dituntut oleh hukum kodrat secara konkret. Thomas dalam ini sudah tentu saja dipengaruhi oleh pandangan zamannya tentang manusia, dan kita dalam banyak hal yang mempunyai pendapat yang berbeda. Yang menarik ialah bahwa Thomas membedakan antara hukum kodrat primer dan sekunder. Hukum kodrat primer terdiri atas prinsip-prinsip moral paling umum yang beralaskan struktur-struktur kemanusiaan yang hakiki, dan karena itu berlaku mutlak dan tidak dapat berubah. Sedangkan ketentuan-ketentuan moral lain merupakan deduksi-deduksi dari prinsip dasar apabila diterapkan pada keadaan masyarakat. Sejauh keadaan masyarakat itu dapat berubah, ketentuan-ketentuan hukum kodrat sekunder itu pun dapat berubah. Hukum ketiga yang dibahas Thomas adalah hukum manusia, hukum positif dalam bahasa kita. Atas dasar paham hukum kodrat, Thomas dapat menentukan batas dan wewenang hukum positif. Hukum positif buatan manusia yang bertentangan dengan hukum kodrat dengan sendirinya tidak mempunyai hak dan daya ikat sama sekali. Secara lebih rinci, hukum positif agar sah harus memenuhi syarat-syarat formal dan material. Secara formal, hukum positif harus adil. Itu berarti 3 hal. Hukum harus terarah pada pelaksanaan kesejahteraan umum, hukum harus diadakan oleh lembaga yang berwenang, dan hukum harus membebani para bawahan hukum secara merata. Secara material, dilihat dari segi ini, Thomas membedakan 3 cara bagaimana hukum positif dapat sesuai dengan hukum kodrat. Pertama, apabila hukum positif begitu saja mengungkapkan hukum kodrat, misalnya dengan melarang pembunuhan yang sewenang-wenang. Kedua, hukum positif dapat berupa kesimpulan logis dari hukum kodrat. Misalnya dari norma keadilan dapat ditarik kesimpulan tentang sah tidaknya pemasangan bunga atas uang pinjaman. Ketiga, hukum positif memberikan ketentuan dalam hal yang memang perlu diatur, tetapi dari segi hukum kodrat sama saja pengaturan mana yang dipilih. Misalnya, hukum kodrat menuntut agar lalu lintas diatur demi keselamatan para peserta, tetapi penentuan lalu lintas kiri atau kanan terserah pada masyarakat yang bersangkutan. B. Hukum akal budi zaman pencerahan. Filsafat Thomas Aquinas sekaligus merupakan puncak dan akhir suatu cara berpikir. Masih dalam abad ke-13, voluntarisme dan nominalisme mulai menggerogoti anggapan yang mendasari teori hukum kodrat, bahwa realitas memiliki struktur objektif yang dapat diketahui oleh akal budi. Yang pertama dengan membawahi rasio terhadap kehendak ilahi. Yang kedua dengan menolak adanya struktur umum sama sekali. Perhatian filsafat mulai diarahkan pada adaan empiris. Abad yang menyaksikan perubahan-perubahan dramatis adalah yang ke-16. Reformasi Protestan memasukkan hak subjektivitas ke dalam agama. Ilmu Allah membebaskan diri dari dogma-dogma Aristoteles dengan mengembangkan metode pengamatan empiris.
dan rasionalisme mulai menolak segala paham yang tidak bertahan di hadapan kritik akal budi. Sekaligus peta bumi politik dan tatanan sosial di Eropa mulai goyang. Dalam situasi pancaroba ini, paham-paham politik dan religius tradisional dan tatanan hukum lama tidak berguna lagi sebagai dasar orientasi. Orde sosial dari intelektual lama justru ambruk, maka untuk membangun suatu orde baru hanya ada satu kekuatan yang menawarkan diri akal budi. Tatanan yang dapat diakui bukan yang berdasarkan otoritas-otoritas tradisional, melainkan hanya yang dalam cahaya akal budi menunjukkan diri sesuai dengan struktur realitas manusia dan masyarakat. Maka di tengah-tengah penolakan terhadap filsafat tradisional, gerakan pencerahan mulai tampak dengan membangkitkan kembali teori hukum kodrat. Tidak perlu kita bahas pendapat bahwa filsuf pencerahan secara terinci. Cara berpikir mereka memang cukup berbeda dari Thomas Aquinas. Akal budi manusia tidak dipahami lagi sebagai partisipasi dalam akal budi ilahi, melainkan sebagai kemampuan berpikir logis. Metode pendekatan yang disukai adalah mos geometricus, cara ilmu ukur yang dengan bertolak dalil aksiom-aksiom dasar mendeduksikan dalil-dalil yang lebih lanjut. Manusia tidak lagi dilihat dalam kesatuan dengan tatanan hierarkis alam semesta, melainkan secara empiris. Dengan demikian, paham Aristoteles dan Thomas bahwa manusia secara hakiki bersifat sosial lenyap sama sekali. Manusia dilihat sebagai individu semata-mata. Kemasyarakatan merupakan tambahan belakangan. Cara berpikir itu mengikuti filsafat alam zaman pencerahan yang kembali ke teori atom Yunani kuno. Pendekatan ini memang mengimplikasikan bahwa kodrat buatan masyarakat sekunder terhadap hukum kodrat. Norma-norma hukum kodrat dideduksikan dari ciri-ciri dasariah manusia individual empiris itu. Misalnya dengan bertolak dari kenyataan bahwa individu membutuhkan bantuan individu-individu lain, maka perlu dibentuk suatu tatanan kehidupan bersama. Norma-norma kehidupan bersama itu dikembangkan atas dasar pengandaian bahwa tatanan itu harus menjamin agar masyarakat dapat hidup dengan tenteram secara teratur sesuai dengan tuntutan akal budi, agar kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat terpenuhi, agar semua sempat maju dan sebagainya. Ketetapan-ketetapan hukum positif hanya dianggap sah sejauh dapat dibenarkan secara rasional menurut cara ini. Hukum kodrat oleh kaum rasionalis tidak dipahami seperti oleh Aquinas sebagai Thomas sebagai struktur objektif realitas, melainkan sebagai sistem dalil-dalil normatif yang dideduksikan oleh akal budi dan hakikat manusia. Dengan demikian, distingsi antara hukum kodrat primer dan sekunder hilang. Hukum kodrat menjadi kaku dan a priori, maka teori hukum kodrat rasionalisme tidak bertahan lama. Sesudah memenuhi fungsinya dengan memberikan legitimasi kepada usaha kelas muda baru, borjuasi untuk mendobrak monopoli kekuasaan tradisional kaum bangsawan. Teori itu tidak menarik lagi. Yang dibutuhkan oleh borjuasi sesudah merebut kedudukan utama dalam masyarakat yang sedang memasuki zaman industri adalah tatanan hukum yang pasti sebagai kerangka dan sekaligus pelindungan kegiatan ekonomis, ilmiah, dan kultural yang sedang lepas landas. Teori hukum kodrat dengan semangat kritis revolusionernya didepak keluar dari ilmu dan filsafat hukum oleh suatu paham yang menomorsatukan kepastian dan ketegasan tatanan hukum negara. Masa kejayaan borjuasi adalah masa berkeluarannya positivisme hukum. Tetapi sebelum kita memasuki hal positivisme hukum, sebaiknya kita tinjau kembali teori kodrat hukum secara kritis. C. Meninjau kembali teori hukum kodrat. Dari suatu tatanan sosial, kita harus menuntut agar ia rasional. Rasional berarti bahwa tatanan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahwa ia dengan sebaik mungkin menunjang harapan dan cita-cita masyarakat tentang suatu kehidupan yang wajar. Suatu tatanan masyarakat hanyalah sah apabila memenuhi tuntutan rasionalisme ini. Teori hukum kodrat menjamin keabsahan tatanan sosial ini secara optimal karena menjangkarkan hukum positif dalam kodrat manusia. Teori hukum kodrat menuntut agar hukum yang dipasang oleh manusia selalu dipertanggungjawabkan pada kodrat manusia. Suatu hukum positif hanya diakui sah apabila sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar martabat manusia. Itulah jasa prinsipil
hukum kodrat. Jadi, teori hukum kodrat menolak segala positivisme kekuasaan. Fakta bahwa suatu pihak memiliki kekuasaan dengan sendirinya tidak memberikan hak apapun kepadanya untuk menetapkan suatu hukum kepada mereka yang dikuasai. Bahwa ada orang atau kelompok orang yang berhak untuk memerintah orang lain harus didasarkan pada kodrat sosial manusia. Implikasinya ialah bahwa segenap hukum dan peraturan harus dipertanggungjawabkan secara etis. Dengan demikian, teori ini merupakan grendel terhadap kemungkinan untuk memanipulasikan hukum demi kepentingan pihak yang berkuasa. Segala klaim pihak yang berkuasa dihadapi dengan kritis. Keabsahan suatu undang-undang tidak dapat didasarkan semata-mata pada wewenang pihak yang memaklumkannya, melainkan tergantung juga dari apakah isinya sesuai dengan kriteria hukum kodrat. Ternyata ada dua keterikatan pada hukum. Keterikatan pada struktur-struktur objektif, khususnya pada struktur-struktur kemanusiaan, sebagaimana ditekankan oleh Thomas Aquinas, dan keterikatan pada akal budi manusia yang lebih ditekankan oleh rasionalisme. Dengan sangat tegas, keterikatan ini diungkapkan oleh Thomas. Menurut dia, suatu aturan hukum yang tidak sesuai dengan hukum kodrat sudah tidak berupa lex hukum lagi, melainkan harus disebut legis corruptio, pembusukan hukum. Menyatakan hal itu semakin aktual, semakin negara modern condong untuk mendasarkan kebijakannya dalam bidang hukum dan politik melulu pada raison d'etat, pada kepentingannya sendiri. Bahwa suatu tatanan normatif hanya berhak untuk menuntut ketaatan apabila sesuai dengan martabat manusia semakin perlu ditegaskan kembali. Jasa teori hukum kodrat ini perlu tetap diingat apabila kita sekarang membahas kelemahannya, karena teori ini memang juga mempunyai kelemahan. Secara prinsipil, kita dapat membedakan 3 kelemahan. 1. Kekaburan paham kodrat. 2. Dualisme metodis. Dan 3. Masalah kepastian. 1. Yang dimaksud dengan kelemahan pertama adalah ketidakberhasilan teori ini untuk mengembangkan suatu metode untuk menetapkan apa yang menjadi kodrat manusia dan apa ciri-ciri hakikinya. Setiap aliran filsafat, bahkan hampir setiap filsuf mempunyai pandangan sendiri tentang apa yang menjadi ciri-ciri struktural dasariah manusia. Bahkan, ciri-ciri sangat umum bahwa manusia itu makhluk berakal budi, kebebasan, personal, dan sosial, tidak disepakati oleh semua. Kalau kita bertolak dari suatu paham manusia yang metafisik, yang bagaimanapun juga tidak akan disetujui oleh semua, timbul pertanyaan bagaimana paham a priori itu dapat dihubungkan dengan manusia empiris, atau manusia dilihat secara empiris. Lantas timbul masalah tentang mana dari sekian banyak ciri empiris manusia yang harus dianggap pokok, karena tidak ada metode untuk membedakan antara ciri-ciri manusia yang hakiki dan yang tidak. Pertanyaan tentang apa sebenarnya yang menjadi kodratnya tidak dapat dijawab dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodis. Akibatnya ialah bahwa apa yang digambarkan sebagai kodrat manusia sering hanya mencerminkan gagasan-gagasan subjektif filsuf yang bersangkutan tentang bagaimana manusia itu harus hidup. Lebih dari itu, setiap orang bisa memasukkan unsur-unsur ke dalam kodrat manusia sedemikian rupa sehingga ia dapat membenarkan suatu kodrat hukum yang sesuai dengan paham-pahamnya yang a priori, yang tidak jarang mencerminkan prasangka-prasangka suatu zaman. Tetapi kalau paham kodrat sendiri tidak dapat dipastikan secara objektif, segala kesimpulan daripadanya bersifat sewenang-wenang juga. 2. Akan tetapi andai kata pun kodrat manusia dapat dipastikan secara objektif, perlu dipertanyakan bagaimana kita dapat menarik suatu kesimpulan normatif daripadanya. Pernyataan itu perlu dikemukakan karena apa yang disebut dualisme metode dari bidang deskriptif menggambarkan apa yang ada tidak mungkin ditarik suatu kesimpulan langsung tanpa premis tambahan normatif ke bidang normatif, memuat apa yang harus ada. Kita misalnya dapat mengetahui segala apa tentang seksualitas manusia, bahwa ada 2 macam kelamin, pria dan wanita. Bagaimana bentuk alat-alat kelamin, manakah proses fisiologis dan psikologis yang berhubungan dengan proses-proses kelamin, bahwa alat kelamin pria dan wanita persis cocok agar mereka bersama secara sempurna, dapat mencapai kenikmatan dan menghasilkan keturunan, dan seterusnya. Tetapi itu semuanya berupa fakta. Apa fakta itu baik atau buruk dan bagaimana kita harus bersikap terhadapnya tidak termuat di dalamnya. Dari fakta kecocokan hubungan kelamin antara pria dan wanita tidak dapat ditarik kesimpulan
bahwa hubungan kelamin antara orang sejenis, hubungan homoseksual tidak boleh. Dan dari fungsi seksualitas dalam menjamin kelangsungan umat manusia tidak dapat diperoleh jawaban. Apakah hubungan kelamin juga boleh diadakan kalau fungsi itu tidak tercapai? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita memerlukan masukan normatif tambahan. Jadi, mengetahui kodrat saja tidak mencukupi untuk mengetahui bagaimana kita harus bersikap terhadapnya. Itu berarti apabila pun kita mengetahui semua ciri utama manusia dengan pasti, termasuk kesanggupan, bakat, harapan, dan potensi-potensinya, kita tidak dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana kita harus bersikap tentang ciri-ciri potensi dan sebagainya itu. Dengan demikian, teori hukum kodrat dalam rumusan Thomas Aquinas dan kaum rasionalis kandas. Perintah utama hukum kodrat, hiduplah sesuai dengan kodratmu dan sesuai dengan tuntutan akal budi. Tidak salah, melainkan secara prinsipil tidak operasional, karena tidak disediakan metode untuk menjelaskan apa arti kata sesuai. Tindakan pembunuhan misalnya dapat dikatakan tidak sesuai dan sesuai dengan kodrat manusia. Tidak sesuai karena pembunuhan secara paksa dan mendadak menghentikan suatu garis kehidupan yang menurut dinamikanya sendiri masih akan berlangsung terus. Sesuai karena kemungkinan untuk dibunuh termasuk ciri khas makhluk alamiah, dan kematian karena pembunuhan di alam sangat biasa. Kita harus menarik kesimpulan bahwa teori itu tidak berhasil untuk mendasari prinsip-prinsip suatu etika kehidupan manusia. 3. Akan tetapi masih ada jalan keluar. Kita dapat menyederhanakan teori hukum kodrat. Kelemahan teori hukum kodrat ialah bahwa satu, paham kodrat tidak dapat dipastikan secara objektif, dan 2, bahwa bagaimanapun kita tidak dapat menarik kesimpulan-kesimpulan normatif dan suatu kodrat faktual. Kelemahan itu dapat kita atasi apabila hukum kodrat kita lepaskan dari paham kodrat dan langsung merumuskannya secara normatif. Teori hukum kodrat lantas dapat dirumuskan begini: suatu hukum positif hanyalah sah sejauh sesuai dengan suatu hukum prapositif. Jadi dengan suatu hukum yang mendahului segala penetapan masyarakat. Hukum prapositif itu bukan lagi hukum kodrat dalam arti yang lama, melainkan sama dengan hukum moral. Jadi, rumusan baru itu dapat lebih kita sederhanakan lagi. Suatu hukum positif hanyalah sah sejauh sesuai dengan norma-norma moral, sedangkan norma-norma atau hukum moral tidak lagi dipahami sebagai hukum kodrat, melainkan menurut paham-paham etika pada umumnya. Dalam bentuk sederhana ini, teori hukum kodrat tidak lagi terkena oleh dua kelemahan di atas, karena sudah tidak terikat pada paham kodrat lagi. Justru dalam bentuk sederhana ini, teori ini menjadi kuat dan relevan karena teori ini menuntut agar hukum positif tidak bertentangan dengan norma-norma dasar moral, terutama dengan keadilan. Namun, terhadap teori hukum kodrat yang diperbarui ini pun masih ada satu keberatan yang besar. Menggantungkan keberlangsungan hukum positif pada suatu hukum prapositif mesti menghilangkan kepastian hukum. Kepastian hukum hanya terjamin kalau di satu pihak semua pelanggaran terhadap aturan hukum positif ditindak dengan pasti, dan di lain pihak orang tidak ditindak sejauh kelakuannya tidak bertentangan dengan salah satu aturan hukum yang resmi. Tetapi apabila norma-norma hukum hanya berlaku sejauh sesuai dengan suatu sistem norma di luar hukum, kepastian itu hilang. Lantas dapat saja terjadi bahwa orang dibiarkan melanggar suatu aturan hukum resmi dengan alasan bahwa aturan itu tidak mengikat karena bersifat amoral, jadi bertentangan dengan hukum prapositif. Atau bahwa seorang dihukum walaupun perbuatannya tidak dilarang dalam hukum karena perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hukum moral. Tambahan pula, isi hukum prapositif dengan sendirinya tidak dapat dirumuskan dengan cukup pasti dan tidak ada pihak yang dapat memutuskan pendapat mana yang betul kalau hakim dan pembela berlainan pendapat tentang hukum prapositif itu. Maka teori hukum kodrat dalam bentuk sederhana pun problematis karena begitu keberlakuan hukum positif digantungkan dari kesesuaiannya dengan suatu sistem norma di luar hukum. Kepastian hukum mesti terancam. Inilah argumen-argumen positivisme hukum melawan teori hukum kodrat. 3. Positivisme hukum. Sesudah di Inggris dipelopori oleh Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 dan David Hume 1700
1711 sampai 1776 dan di Jerman oleh mazhab hukum historis abad ke-19, maka positivisme hukum menguasai pemikiran hukum di barat dalam abad ke-19 dan bagian pertama abad ke-20. Bentuk yang paling murni dan canggih diperoleh dalam ajaran hukum murni Hans Kelsen 1881 sampai 1973. A. Ajaran positivisme hukum. Posisi positivisme hukum dapat diterangkan dengan mudah karena bersifat jelas. Positivisme hukum menganut dua prinsip dasar yang berbunyi: pertama, hanyalah hukum positif adalah hukum. Kedua, walaupun suatu isi hukum ditolak, misalnya karena dianggap melawan prinsip-prinsip moral, namun hukum itu tetap berlaku. Atau dengan kata lain, setiap undang-undang yang terbentuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum berlaku dan sah entah apa isinya. Dengan demikian, apakah sebuah norma berlaku sebagai hukum atau tidak tergantung dari isinya, melainkan dari apakah norma itu diperundangkan sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku. Sebagaimana dirumuskan oleh Hobbes, otoritas bukan kebenaran, merupakan hakikat undang-undang. Dengan demikian, ruang sudah tertutup bagi fungsi sebuah hukum kodrat. Keberlakuan norma-norma hukum tidak tergantung dari apakah isinya sesuai dengan suatu hukum prapositif yang dianggap normatif lagi. Satu-satunya kriteria keberlakuan adalah perundangannya yang resmi. Hukum adalah undang-undang. Posisi ini mengimplikasikan perpisahan tajam antara hukum dan moralitas. Hukum adalah sistem norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa yang sah dengan cara yang sah juga. Hukum tidak ditaati karena dinilai baik, melainkan karena telah ditetapkan oleh otoritas yang sah. Secara konsekuen, Karls Berbom menuntut bahwa juga hukum yang paling taat, sejauh diadakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan formal, harus diakui kebenarannya. Anggapan ini tidak mengimplikasikan bahwa seorang positivis hukum harus menolak adanya norma-norma yang secara moral mengikat. Yang ditolaknya ialah bahwa keberlakuan norma-norma hukum tergantung dari norma-norma moral. Positivisme pun tidak harus menyangkal kemungkinan bahwa ada peraturan-peraturan hukum yang tidak adil dalam arti moral, tetapi penilaian ini tidak mempengaruhi keberlakuan peraturan-peraturan itu. Selama peraturan itu tidak ditarik kembali, ia tetap mengikat. Positivisme hukum tidak menuntut pintu agar hukum diperbaiki, tetapi perbaikan itu harus menurut prosedur perubahan hukum. Jadi apabila kita karena alasan apapun tidak puas dengan suatu ketentuan hukum, kita dapat saja mengambil semua jalan legal untuk mengusahakan suatu perubahan. Tetapi selama perubahan itu belum efektif, ketentuan lama tetap berlaku. Positivisme hukum kiranya juga dapat menerima kalau seseorang karena suatu hatinya jadi berdasarkan penilaian moralnya tidak mau taat kepada hukum yang berlaku. Itulah kasus conscientious objector. Penolakan ini bisa saja merupakan tindakan yang secara moral terpuji, tetapi hakim tetap harus menjatuhkan sanksi hukum atasnya. Oleh sebab itu, anggapan positivisme hukum dapat diringkas begini: hakim wajib untuk selalu dan melulu mendasarkan keputusan-keputusannya pada hukum yang telah diresmikan dengan tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan keadilan dan lain-lainnya di luar hukum resmi itu. B. Keberhasilan positivisme hukum. Untuk membenarkan diri, positivisme hukum dapat menunjuk pada kepastian hukum yang memang dijamin. Identifikasi hukum dengan undang-undang yang menjamin bahwa orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Dan ia tahu juga bahwa negara akan dengan tegas bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sekaligus beban hakim diringankan karena ia tak perlu mempertimbangkan keadilan dan kewajaran hukum itu sendiri. Ia bisa membatasi diri pada penerapan hukum terhadap kasus yang dihadapinya. Bahwa positivisme hukum juga problematis baru disadari sepenuhnya oleh para ahli filsafat hukum pada waktu kelemahan posisinya dimanfaatkan oleh rezim-rezim fasis yang muncul di Eropa dalam tahun 20-an dan 30-an abad lalu. Kelemahan dasar posisi positivistik adalah identifikasi hukum dengan undang-undang. Identifikasi itu menghilangkan kemungkinan untuk mengambil jarak terhadap norma hukum yang sudah diperundangkan. Betapapun buruknya, asal norma itu sudah menjadi undang-undang, masyarakat dan hukum terikat padanya. Bagaimana apabila hukum yang seharusnya melindungi masyarakat terhadap kejahatan dipakai untuk mengabsahkan kejahatan-kejahatan? Itu
Itulah misalnya terjadi di Jerman di bawah rezim nasional sosialisme Adolf Hitler 1889 sampai 1945. Kecuali rezim itu tanpa malu-malu melanggar hukum yang berlaku apabila mereka merasa perlu. Mereka juga memakai hukum untuk memberi legitimasi kepada tindakan-tindakan mereka yang sebenarnya, menurut perasaan hukum masyarakat jahat dan kriminal. Bahkan semua perintah sang pemimpin Adolf Hitler secara formal disejajarkan dengan dijadikan hukum. Begitu misalnya dibuat undang-undang yang mengizinkan bahwa hak milik orang-orang Yahudi begitu saja dapat dirampas oleh negara. Atau dibuat peraturan yang mewajibkan siapa saja dengan ancaman hukuman berat untuk melaporkan tetangga kalau diketahui mendengarkan radio luar negeri waktu Perang Dunia Kedua. Sebagai akibat peraturan ini, ribuan orang dilaporkan oleh tetangga mereka. Mereka masuk kamp konsentrasi dan banyak yang mati. Dengan demikian, tindakan yang menurut hukum lama merupakan tindakan kriminal dan oleh masyarakat dirasakan sebagai jahat. Dijadikan undang-undang resmi. Undang-undang anti-Yahudi, pelaporan tetangga walaupun hal itu mencelakakannya secara tidak adil. Sesudah Perang Dunia Kedua dan sesudah rezim Nazi, nasional sosialisme tumbang, hukum Nazi itu dibatalkan. Sebagai akibatnya muncul banyak masalah hukum. Misalnya, seorang bekas kapten SS pasukan khusus Nazi ditarik ke depan pengadilan dengan tuduhan bahwa ia menyuruh menembak mati seorang wali kota Jerman bersama 10 warga kota lainnya sebagai pengkhianat karena mereka mau menyerahkan kota mereka kepada tentara Amerika untuk menghentikan penghancurannya yang sudah tidak masuk akal lagi. Ia membenarkan diri dengan alasan bahwa ia semata-mata taat pada undang-undang perang yang berlaku waktu itu. Atau ada juga kasus-kasus seperti kasus orang Yahudi bekas warga negara Jerman yang 1955 kembali ke Jerman menuntut agar rumahnya dikembalikan kepadanya. Rumah itu 1937 diambil alih oleh pemerintah kota berdasarkan undang-undang anti-Yahudi, sedangkan pemiliknya orang Yahudi itu diusir begitu saja. Ia kemudian masuk kamp konsentrasi tapi tidak jadi dibunuh. Kemudian rumah itu dijual dengan harga amat murah kepada anggota ternama Partai Nazi yang dengan demikian menjadi pemilik resmi dan legal. Rumah itu milik siapa? Si bekas Nazi itu atau pemilik Yahudi sebelumnya? Pengalaman itu tidak dapat ditampung lagi dalam kerangka positivisme. Apabila undang-undang menjadi alat penindasan yang mengabsahkan ketidakadilan, prinsip hukum adalah apa yang diperundangkan, menyediakan maksud hukum sendiri. Positivisme hukum tidak mampu untuk menghadapi suatu situasi di mana hukum sendiri dijadikan alat ketidakadilan. 4. Ke arah pemecahan masalah legitimasi hukum. Dengan demikian kita berada dalam situasi dilematis. Di satu pihak, positivisme hukum ternyata tidak dapat dipertahankan secara konsekuen. Apabila hukum sendiri menjadi alat penindasan dan ketidakadilan, ketaatan hakim kepadanya meniadakan dirinya sendiri. Tetapi di lain pihak, argumentasi positivisme hukum melawan teori hukum kodrat kelihatan meyakinkan, mempersyaratkan keberlakuan norma-norma hukum positif pada kesesuaian dengan norma-norma prapositif membahayakan kepastian hukum. Dengan demikian, teori kodrat hukum tidak meyakinkan, tetapi lawannya positivisme hukum juga tidak dapat diterima. Kiranya harus diakui bahwa dilema itu tidak akan dapat dipecahkan 100%. Akan tetapi, meskipun ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan tidak seluruhnya dapat dielakkan, dua-duanya tetap dapat diusahakan bersama dalam tingkat yang cukup tinggi. Pertanyaan yang kita hadapi berbunyi, bagaimana kalau sebagian dari hukum yang berlaku dinilai tidak adil? Kalau misalnya hukuman yang ditetapkan dinilai jauh terlalu berat, atau apa yang dikriminalkan, misalnya mendengarkan warta berita luar negeri waktu perang, dinilai wajar dan tidak boleh dikriminalkan. Dan apakah seorang yang menjatuhkan hukuman mati atas suatu pelanggaran yang sebenarnya sepele berhak membela diri dengan mengatakan bahwa hukuman seberat itu diwajibkan dalam undang-undang? Justru itulah titik pertentangan antara teori hukum kodrat dan positivisme hukum. Yang satu menyatakan bahwa hukum yang tidak adil tidak mempunyai daya ikat, jadi bahwa hakim tidak boleh mempergunakannya. Yang satunya mengatakan bahwa hukum yang bagaimanapun harus dilaksanakan selama belum diubah. Bagaimana pertentangan itu dapat dipecahkan?
Perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itulah yang kita maksud dalam arti hukum. Secara moral sudah jelas bahwa manusia berhak untuk selalu menaati suara hatinya. Kewajiban moral untuk menaati hukum positif. Kewajiban dasar untuk taat pada hukum justru bersifat moral. Secara moral kita wajib untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan kehidupan masyarakat, tidak bersifat mutlak dan itu berarti dapat dikalahkan oleh kewajiban moral yang lebih besar. Maka apabila suatu aturan hukum bertentangan dengan suara hati kita secara moral berhak untuk tidak taat. Tetapi hak itu bersifat moral dan bukan hukum, maka negara tetap akan mengenakan sanksi hukum pada kita. Kejujuran moral termuat kesediaan untuk menerima hukuman demi suara hati. Namun sekarang kita bicara sebagai orang hukum. Apakah hakim berkewajiban untuk mengikuti suatu aturan hukum yang dinilai tidak adil? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita sebaiknya membedakan antara keadaan yang normal dan yang tidak normal. Dalam keadaan normal, masalahnya bukan bahwa sistem hukum atau sebagiannya secara prinsipil dipersoalkan dari segi keadilan dan martabat manusia, melainkan bahwa ada aturan hukum tertentu yang terasa tidak adil dalam situasi-situasi tertentu. Kita mulai dengan keadaan yang normal itu. Dalam uraian tentang sifat khas hukum, kita sudah melihat bahwa ciri khas hukum adalah kepastiannya. Tanpa kepastian pelaksanaan yang mengandaikan kepastian orientasi, tidak ada hukum. Hukum adalah tata tertib normatif yang menjamin dengan pasti. Demi keadilan pun, kepastian tidak boleh dikorbankan karena begitu kepastian tidak lagi terjamin, keadilan sendiri pun tidak dapat dipastikan lagi. Dan kepastian hukum hanya terjamin kalau aturan yang dipergunakan adalah aturan hukum positif. Dan dari pertimbangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental. Sedangkan harapan akan tatanan yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak boleh dibahayakan. Lebih baik kalau hukum yang ada kurang sempurna dan kurang adil, daripada kita hidup tanpa hukum sama sekali. Prasyarat pertama agar hukum dapat berfungsi adalah kepastiannya. Jadi kiranya harus dikatakan bahwa dalam keadaan biasa, hukum positif harus dianggap satu-satunya pegangan bagi hakim. Sudah jelaslah bahwa tidak ada hukum yang sempurna dan bahwa setiap tata tertib hukum juga mengandung unsur-unsur yang dalam situasi-situasi tertentu ternyata kurang adil. Begitu pula tentang adil tidaknya hukum, selalu akan ada banyak pendapat dalam masyarakat karena batas di antaranya memang tidak tajam. Penilaian itu tergantung dari banyak faktor. Maka penilaian seseorang, bahkan sekelompok orang, bahkan mayoritas para ahli, bahwa suatu aturan hukum kurang adil tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melaksanakan hukum itu. Aturan itu sebaiknya diubah menurut ketentuan hukum. Tetapi selama itu belum terjadi, aturan itu mengikat. Tambahan pula, hakim bagaimanapun juga mempunyai banyak kemungkinan, baik dalam memastikan quaestio facti apa yang terjadi maupun quaestio iuris bagaimana harus dinilai, untuk memberi perhatian terhadap suatu keraguan-raguan tentang kewajaran suatu aturan hukum. Dalam keadaan normal, posisi positivisme hukum saya nilai sebagai tepat. Keadaan di mana positivisme hukum tidak memadai lagi adalah keadaan yang luar biasa. Perbedaan keadaan luar biasa dengan keadaan biasa adalah bahwa suatu ketidakadilan bukan sekedar merupakan akibat kenyataan bahwa hukum apapun tidak mungkin selalu memadai, melainkan sudah merupakan sistem. Keadaan saya sebut luar biasa apabila perangkat hukum dipakai dengan sengaja oleh penguasa untuk mengesahkan perbuatan-perbuatan dan kebijakan-kebijakan yang terang benderang bertentangan dengan paham-paham masyarakat tentang apa yang adil dan sesuai dengan martabat manusia. Jadi, apabila hukum sudah dilepaskan dari maksud umum untuk menjamin tatanan yang adil dan secara sinis dimanfaatkan demi kepentingan penguasa. Yang menjadi masalah dalam penentuan ini ialah verifikasi empiris. Apalagi keadaan luar biasa dengan sendirinya berarti bahwa perangkat peradilan tidak dapat dipergunakan untuk memastikan secara umum hukum apakah aturan-aturan hukum yang dinilai sebagai bertentangan dengan keadilan memang harus dinilai begitu. Tentu dalam keadaan itu seluruh sistem sudah terkena korupsi hukum dan moral, dan justru karena itu penguasa akan membungkam para pengkritik dengan argumen bahwa mereka hanya menyuarakan ketidaksetujuan mereka pribadi, sedangkan seluruh aparatur hukum dan tentu saja penguasa politik menilai tatanan hukum itu sebagai adil.
Dengan sendirinya keadaan luar biasa itu kalau memang tidak dapat diverifikasikan dengan suatu metode hukum objektif. Dan memang di tengah keadaan luar biasa itu, hakim atau siapapun yang bersangkutan hanya dapat mengandalkan penilaiannya sendiri. Ia mungkin sekali tidak bebas untuk menjatuhkan putusan yang dianggapnya adil kalau itu bertentangan dengan aturan hukum yang dinilainya jahat itu. Satu-satunya jalan terhormat yang tersedia adalah meletakkan jabatannya, bahwa di zaman Nazi hanya segelintir hakim negara di Jerman meletakkan jabatan mereka daripada menjatuhkan putusan-putusan yang mereka ketahui sama sekali tidak wajar, sampai sekarang mencemarkan nama seluruh angkatan hakim Jerman itu. Kepastian 100% tentang kejahatan hukum tidak mungkin. Keberanian untuk mengambil resiko daripada berbuat jahat merupakan tanda watak yang jujur dan integer. Baru kalau rezim jahat sudah ambruk, penilaian itu dapat diobjektifkan. Tetapi masalah objektifikasi ketidakadilan tidak boleh dilebih-lebihkan. Acuan kita bukanlah keadilan dalam arti filosofis, melainkan keadilan menurut penghayatan masyarakat. Suatu aturan hukum secara hakiki tidak adil apabila dengan terang-terangan bertentangan dengan apa yang dalam masyarakat itu sendiri oleh sebagian besar anggotanya dinilai sebagai tidak adil atau bertentangan dengan martabat manusia. Pertentangan itu dengan sendirinya diketahui oleh semua termasuk penguasa, apalagi oleh seorang hakim. Juga tak perlu kita perincikan apa yang dimaksud dengan sebagian besar masyarakat, apakah 75% atau hanya 35%. Betapapun besar perbedaan nilai dan paham-paham moral dalam suatu masyarakat yang majemuk, namun kesatuan masyarakat itu dalam satu negara menjamin bahwa paham-paham yang paling dasariah merupakan milik umum. Suatu aturan hukum yang terangan bertentangan dengan apa yang oleh 35% masyarakat dinilai adil adalah tidak adil. Yang lain-lain walaupun barangkali kurang peduli akan mengerti. Jadi keadaan luar biasa itu dapat saja secara aproksimatif dipastikan secara empiris. Dan biasanya kalau rezim jahat itu sudah hilang, semua malah tahu dan paham. Ada indikator tambahan. Semakin penguasa tidak bersedia untuk membuka diri terhadap kritik dan kontrol, semakin kebebasan untuk berpikir, kebebasan suara hati dan beragama, kebebasan untuk menyatakan pendapat dan untuk berkumpul dibatasi. Biarpun dengan dalih-dalih yang berbunyi bagus, semakin berdasar juga kecurigaan bahwa di sini sekelompok orang memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri. Praktik-praktik itu menunjukkan bahwa penguasa takut bahwa kebijakannya dan aturan-aturan hukum yang diberikan ternyata bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan bahwa ada batas hak hukum untuk menuntut ketaatan. Batas itu tidak dapat ditentukan dengan 100% pasti, tetapi bahwa batas itu ada, tidak dapat disangkal. Dan kalau batas itu tercapai, apa yang menamakan diri hukum itu kehilangan haknya. Dan dengan demikian, hukum yang sudah bukan hukum lagi itu tidak boleh dipakai sebagai landasan putusan pengadilan. Itu tidak berarti bahwa seluruh tata tertib hukum boleh diabaikan saja. Yang kehilangan haknya adalah norma dan aturan hukum yang dalam arti yang kami jelaskan di atas secara berat dan terang-terangan bertentangan dengan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia. Norma-norma hukum lainnya tetap wajib ditaati. Apa implikasinya? Bukan hanya bahwa warga negara lalu berhak untuk menolak taat kepada norma hukum itu, melainkan juga bahwa hakim tidak berhak untuk mendasarkan suatu putusan di atasnya. Dan itu berarti lebih jauh bahwa hakim yang tetap memakai aturan hukum yang jahat itu dan dengan demikian melakukan kejahatan terhadap mereka yang dihakiminya dapat sendiri ditarik ke depan ke pengadilan. Itu tentu saja hanya mungkin apabila rezim yang mendukung sistem hukum yang jahat itu sudah tumbang. Lantas hakim-hakim yang di Jerman disebut hakim darah dapat ditarik ke depan pengadilan dan pada prinsipnya dapat dijatuhi hukuman. Alasan yang pasti akan mereka kemukakan yaitu bahwa mereka hanya mengikuti hukum yang berlaku saja, tidak dapat diterima. Aturan hukum yang mereka pergunakan untuk menjebloskan orang yang tidak salah ke dalam penjara, untuk merampas hak miliknya atau untuk menghukum dia mati bukan sekedar dikritik oleh beberapa filsuf, melainkan terang-terangan bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan paham-paham keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Tak mungkin mengklaim bahwa mereka tidak mengetahuinya. Pengalaman-pengalaman abad lalu telah membuktikan bahwa suatu positivisme hukum murni menyediakan
meniadakan maksud dasariah hukum untuk menciptakan kerangka kehidupan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan kewajaran. Apabila hukum hanya didasarkan pada wewenang lembaga yang bertugas untuk mengadakannya, hukum dapat menjadi alat ketidakadilan dan penindasan. Maka filsafat hukum Thomas Aquinas tetap relevan. Ia mendasarkan daya ikat hukum buatan manusia dalam keluhuran kodrat manusia sebagai ciptaan Allah yang perlu diarahkan kepada kesempurnaannya. Hanya dalam rangka pengarahan itu hukum buatan manusia dapat mengikat. Maka pada akhir pembahasan masalah legitimasi hukum, kita dapat menarik kesimpulan bahwa betapapun pentingnya adanya hukum yang pasti, namun suatu aturan bikinan manusia tidak dapat mengikat dengan mutlak.